Akhirnya terungkap kondisi Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, tatapan mata kosong ketakutan. Akhirnya terungkap kondisi Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, yang masih mengalami trauma berat usai mengalami kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya dan insiden tewasnya Brigadir J. Pandangan mata Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo kosong, seperti orang ketakutan. Hal ini diungkap oleh Ketua Koordinator Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawati, PC Arman Hanis. Arman Hanis menyampaikan bahwa kondisi kliennya, yakni Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, masih trauma berat, dan Arman belum bisa berkomunikasi secara langsung. Diketahui, Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama polisi Brada E di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Arman menyebut istri Irjen Ferdy Sambo itu belum bisa berkomunikasi kecuali melalui psikolog klinis yang ditunjuk Polda Metro Jaya. Untuk memperjelas ia jadi ibu PC ini, setiap saya bertanya pandangan matanya kosong, seperti orang ketakutan. Jadi saya tidak bisa berkomunikasi langsung, ungkap Arman dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 4 Agustus 2022. Arman melanjutkan bahwa keterangan psikolog klinis sebaiknya Ibu PC tidak diberikan pertanyaan berulang kali karena bisa membuat kondisi semakin down. Atas dasar tersebut, tim penasehat hukum PC memohon kepada penyidik untuk mencukupkan proses pemeriksaan. Kami mengusulkan sebaiknya pada saat wawancara itu direkam karena UU TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur itu, ungkap Arman. Lebih lanjut, Arman memastikan kliennya tidak mengalami luka fisik seperti isu-isu yang beredar. Menurutnya, Ibu PC hanya terus menangis akibat tekanan mental yang dihadapi. Tidak ada sama sekali luka, tidak ada memar, tidak ada apapun. Jadi saya tegaskan, tidak ada luka fisik, kata Arman. Pihaknya berharap agar pihak kepolisian dapat menuntaskan perkara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Arman berujar, hal ini perlu diperjelas mengingat teknis penyusunan berita acara pemeriksaan PAP terhadap korban TPKS berbeda dengan teknis penyidikan kasus-kasus lain. Kami berkoordinasi agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang karena korban akan mengingat terus kejadian yang dialami, ucapnya. Tim kuasa hukum PC menekankan bahwa kepolisian itu mengedepankan perlindungan kepada korban sebagai kunci utama suksesnya pengungkapan kasus ini. Anggota tim kuasa hukum PC, Sarmauli Simangunsong, menyebut laporan terkait kasus dugaan kekerasan seksual oleh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo telah naik ke tingkat penyidikan. Sarmauli berharap laporan istri Ferdy Sambo tersebut bisa ditangani dengan cepat oleh kepolisian. Klien kami telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP kedua pada 22 Juli 2022 dan ketiga pada 25 Juli 2022, ungkapnya. Dalam SP2HP menyatakan penyidik telah melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi
yang telah mengirimkan surat ke instansi-instansi yaitu LPSK, P2TPA2A, Ketua Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Ketua Asosiasi Psikolog Klinis Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, RS Bayangkara TK1 Pustekes, Polri hingga ahli psikolog dan ahli pidana kekerasan seksual juga akan melengkapi proses penyidikan. Wakil Ketua Lembaga Permohonan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyatakan permohonan perlindungan PC bisa saja dinyatakan gugur. Itu lantaran sesuai prosedur pemberian asesmen perlindungan. LPSK memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari kerja setelah pihak pemohon mengajukan permohonan. Sedangkan PC telah melayangkan permohonan perlindungan tersebut sejak 14 Juli lalu dan hingga kini belum menjalani pemeriksaan sama sekali di LPSK. Kalau dalam 30 hari tidak terpenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat asesmen perlindungan, itu kita bisa putuskan untuk ditolak, kata Edwin saat dikonfirmasi. Kendati begitu, kata Edwin, jika memang nantinya LPSK melihat perlu adanya keperluan untuk perpanjangan waktu pemeriksaan, maka keputusan itu bisa saja ditempuh. Hanya saja menurut dia, dalam pemberian perpanjangan waktu itu harus dilandasi oleh beberapa syarat, termasuk juga keputusan dari pimpinan LPSK. Bagaimana menurut Anda? Di antara 10 nama yang ditendang itu adalah Irjen Pol Verdi Sambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Pati Yanta Polri. Kini, keduanya dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Dengan kata lain,
keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun. Akan tetapi, nama Kombes Budi Herdi Susianto nama Kombes Budi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi. Akan tetapi, nama Kombes Budi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi. 10 perwira dimutasi buntut kasus Brigadir Joshua. 1. Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri Kadif Propam Polri dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. 2. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Panimal di Propam Polri dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. 3. Brigjen Pol Beni Ali, Karo Propos di Propam Polri dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. 4. Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution, Sesro Panimal di Propam Polri dimutasi sebagai 4. Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution, Sesro Panimal di Propam Polri dimutasi sebagai Panen Yanma Polri. 5. Kombes Pol Agus Nurpatria, Kaden Aroma Pinal di Propam Polri dimutasi sebagai 5. Kombes Pol Agus Nurpatria, Kaden Aroma Pinal di Propam Polri dimutasi sebagai Panen Yanma Polri. 6. AKBP Arif Rahman Arifin Wakaden 6 AKBP Arif Rahman Arifin Wakaden Biro Paminal di Propam Polri dimutasi sebagai Panen Yanma Polri. 7. Kompol Baiguni Wibowo, Jabatan PS Kasubang Rizka Bange Etika Rawa Prof. 7. Kompol Baiguni Wibowo, Jabatan PS Kasubag Riksa Baga Etika Rawa Prof. di Propam Polri dimutasi sebagai Panen Yanma Polri. 8. Kompol Cuk Putranto 8. Kompol Cuk Putranto PS Kasub Bagudit Baga Etika Roba Popro 8. Kompol Cuk Putranto PS Kasub Bagaudit Baga Etika Roa Prof. di Propam Polri dimutasi Panen Yanma Polri. 9. AKBP Ridwan Reki Nelson 9. AKBP Ridwan Reki Nelson 9. AKBP Ridwan Reki Nelson Sublanit Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Panen Yanma Polri. 10. AKP Rifaisal Samuel Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polri. 5. Perwira pengganti perwira yang dimutasi
1. Irjen Pol Sahardiantono. Ulang. 1. Irjen Pol Sahardiantono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadif Propam Polri.